ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa wali ahlil kauni ungsun wasururung qad tajad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sallallahu alaika. Fatrabu ya halal masani, fahazarul yumni gharat, wastadi'u bijamalin, faqafil husni tafarat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Walanal busyara bi sa'din mustamirin laisa yanfad, haitsu utina aqaan jama'al fakhral mu'abbad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sallallahu alaika. Fali rabbi kullu hamdin jalla ayyab surahul ad, idhabana biwujudi al-Mustafa hati Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Rasulullah ahlan bika inna bika nus'ad wa bijahi ya ilahi tudwa balil kulla maqsad tala'al badru alaina
Rabbi balighna bijahi marhaban marhaban bijiwari khayra maq'ad marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 jatal husaini marhaban marhaban wassalatullahi taghsha ashrafar rusuli Muhammad wassalamun mustamirun kullahini ya tajaddad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ala niyatil qabul al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim Ada kajian nih Pak. Oh yang belum. Lakukan sampun cekap mujajar oke sekalian tahlil kalau mau nanti tambahan sekedip oke bab wudu tapi saderengipun bab wudu monggo kesakirin bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar kesakirin Sakirin. monggo Pak Monggo. Nggih. Sakirin monggo. min ngalah harus cah cilik nggih Bu Mas Amin. Jam-jam. Jam-jam. kurang ajar Ikut dulu ya, Pak. Ambilkan itu hati. udah Oh, itu. aku rambo upeni di Padahal petugas. ya petugas kebersihan serah tahu kefoto serah tahu video Ono goleki. kurangnya goleki Belakang wae. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, para rawuh sedaya sinambi dedaharan monggo terus manggakan kula sing ngoceh piyambak nggih. nggih Niki badhe ngaturke ingkang kala wingi pun kula aturaken teng DCS nggih Pak Darmuji pun Pak Yoyon pun sanase dereng iki. Niki judulipun adab wudu. Adab berwudu diambil dari kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Nek wudu
biasane panjenengan sampun mangertos sedaya. Nggih ta, Nggih? Pun nate ngalami mangertos sedaya niki nek ditambahi adab wudu rada wonten tambahane sekedhik niki. Tambahan sekedhik nggih menika sinambi kula praktekke nggih saya nyuwun pangapunten niki yang kula praktekke jenengan sekitar kemawon dahar bersuatus barokah manfaat niki sing priya aturi Pak Suradi niki. Nek mboten jenengan dahar mangke ndak kasih utuh Pak Suradi mboten salah nggih. Nggo sampe dahar. Adab wudu. Kula mlompat sing siwak kula lompati nek wingi kula aturi wis siwak niki kula mlompat langsung ten memulai wudu. Mulai wudu maos bismillah kalih nyuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalih ngosok-ngosok tangane ngoten digosok diresiki. Kukune barang ngeten celah-celah kuku niki lho. Biasane celah kuku sering kelewatan nalikane wudu. Terutama orang-orang yang senang berkuku panjang. Kadang-kadang yang enggak senang tapi enggak sempat potong kuku panjang sehingga celah kuku kulitnya ada yang tertutup kuku waktu wudu tidak tersentuh air wudu. Maka kita cuci dulu sebelum wudu, dibersihkan bismillahirrahmanirrahim sambil membersihkan tangan. Setelah itu dalam hati sudah berniat untuk wudu karena sudah cuci tangan. Terus selanjutnya berkumur-kumur. Lah niki nalika berkumur, ketika kita berkumur-kumur ambil air masukkan ke mulut. Adab berkumur ini sampai menyentuh pangkal tenggorokan, pangkal kerongkongan, sehingga ada orang yang berkumur-kumur kadang sambil ndangak. Ndangak itu karena akan menyampaikan air ke pangkal tenggorokan. Kalau tidak ndangak tidak sampai ke pangkal tenggorokan kumurnya. Sehingga ada yang sampai ndangak-ndangak gitu karena akan menyampaikan air ke pangkal tenggorokan. Ini tidak ada, maksud saya tidak termasuk syarat sah dan batalnya wudu, tidak termasuk. Hanya ini adab itu lebih sempurna wudunya, bukan termasuk kalau begitu berarti nggak sah Pak Willy. Bukan termasuk syarat sahnya, ya tetap sah saja. Hanya ini adab ini menyangkut kesempurnaan wudu. Ketika berkumur-kumur dalam batin berdoa, ya Allah lancarkan lidahku dalam membaca Al-Quran, ya Allah lancarkan lidahku untuk memperbanyak zikir padamu, ya Allah. Saat berkumur-kumur dalam hati berdoa begitu. Dungane kula Indonesia ke sedaya mboten kula Arab lah, nek kula Arab paling jenengan lali makene kula Arab. Nah Indonesia mboten lali jenengan. Nek bahasa Indonesia sudah lali. Ya Allah, lancarkan lidahku dalam baca Al-Qur'an. Ya Allah, lancarkan lidahku dalam memperbanyak zikir padamu. Saat berkumur 3 kali itu dibatin dalam hati doa. Jadi sambil kumur doa. Wudune dados suwi. Bangun wudune lama karena sambil awal wudu. Setelah kumur 3 kali, ya kumur itu nyemburkannya air ke kiri bawah, kiri, tidak ke kanan. Kan nggak boleh Pak? Ya boleh, nggak apa-apa. Adabnya ke kiri. Toto kromone iwo nyemburne air kumur niku. Ke depan ya boleh, kanan boleh. Ke atas nggak boleh. Tapi adabnya ke kiri bawah gitu. Adab dalam menyemburkan air kumur. Cetok gitu. Adab ini yang banyak. Yang berikutnya yang jarang sekali dilakukan oleh orang-orang adalah istinsyak. Istinsyak itu kumur di hidung. Sedot airnya pakai hidung. Saat nyedot berdoa, ya Allah, ciumkanlah ke hidungku aroma surga, ya Allah. Masya Allah. Saat menghembuskan air dari hidung, berdoa, ya Allah, jangan kau ciumkan hidungku aroma neraka, busuknya neraka.
Jadi istingsak itu sambil nyedot air ke hidung, disedot rata-rata kan takut kesenggrak hidungnya, kesedak masuk, sehingga jarang orang melakukan istingsak ini karena tidak termasuk rukun wudhu. Tidak umur, tidak istingsak juga boleh, ditinggal semua boleh. Wong ini tidak termasuk rukun atau syarat sahnya, tapi adab dalam berwudhu. Saat istingsak nyedot air, doanya, ya Allah, ciumkanlah aku aroma surga. Saat mengeluarkan, ya Allah, jangan kau ciumkan aku aroma neraka, ya Allah, busuknya neraka. Dibuli akeh dungane ya tak kira butuh mongko asal resep-resep tadi dibuli macam-macam. Terus bar istingsak niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ketika berniat wudu, tangan ambil air, saat menumpahkan air ke wajah itu masih ada niat di dalam hati kita, sehingga tidak selesai niat sebelum kita menumpahkan air ke wajah. Karena urutan wudhu rukun pertama sudah niat itu basuh wajah, sehingga saat basuh wajah itu niatnya masih kantil, masih nawaitul wudu'a li ta'ala sambil niat, meskipun dalam hati saja, karena di lisan tadi sudah dilafalkan. Saat basuh muka di hati saja juga gak apa-apa, di hati saja masih ada niatan. Karena apa? Rukun gerakan wudu yang pertama adalah membasuh wajah. Banyak orang yang tidak mengerti arti niat. Niat itu apa definisinya? Definisinya bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia ada definisinya. Pengertian itu niat. Niat adalah niat itu qasdu sayin muqtaranan bil fi'li. Cara kitabnya ngoten, menyengaja melakukan sesuatu dalam hati, kesengajaan melakukan sesuatu, tapi muqtaranan bil fi'li, berbarengan dengan melakukannya itu. Tidak sebelumnya, tapi berbarengan dalam melakukannya itu. Jadi namanya niat itu adalah muqtaranan bil fi'li, sengaja melakukan tapi berbarengan dengan gerakan yang pertama dilakukan. Niat sholat seperti itu. Niat sholat usolli fardhu subhi dan seterusnya sambil ta'ala Allahu Akbar. Saat Allahu Akbar, hati masih berkata aku niat sholat. Karena gerakan pertama adalah takbir. Sebelumnya kan tidak bergerak apa-apa. Gerakan sholat pertama kan takbir. Nah saat takbir Allahu Akbar, hati masih menyatakan aku niat sholat. Nopo subuh, nopo zuhur, diwarahkan lillahi ta'ala begitu. Itu namanya niat. Jadi niat memang di dalam hati, tidak sambil Allah sambil usolli kan nggak bisa. Usolli tadi di depan, usolli itu lafal yang untuk membimbing hati, agar nanti hatinya niatnya seperti itu begitu. Kemudian tempatnya niat ya dalam hati. Kembali ke wudu. Saat basuh muka masih ada niatan nawaitul wudu'a, aku niat wudu fardhu lillahi ta'ala, li rafil hadatsal asghari fardhu lillahi ta'ala. Membasuh muka niku urutane, urut iki mboten asal tapi urutane sing ngajeng rumiyin, yang depan dulu baru yang samping. Jadi basuh wajah itu urutannya depan dulu baru sampingnya begitu. Yang depan dari tumbuhnya rambut sampai tumbuhnya jenggot. Maksudnya batas yang dagu yang paling bawah ini. Ini depan baru menyamping, sampingnya nyentuh jentil telinga ini. Banter sebul. Jadi membasuh mukanya seperti itu. Pas bisa Dari depan dulu, Kanan kiri ya? Kanan kiri. Oke. Adapun Aku kiri dong. saat mengambil air ini diupayakan tidak ada tetesan air wudhu ke air yang di tangan ini. Kalau ada yang netes ke sini lagi, namanya ini air mustakmal, tidak boleh untuk wudhu.
Jadi saat ambil air wudhu mau ditumpahkan ke wajah, jangan sampai ada yang netes ke air yang mau ditumpahkan ini, karena disebut air mustakmal, sudah terpakai karena ketetesan habis dari ini netes ke sini nggak bisa. Maka untuk menghindari itu ya saat tumpah dibersihkan terus agak miring sehingga tetesannya tidak ke telapak tangan lagi atau ke depan. Tumpahnya nggak netes, kalau di sini kan nggak netes. Katanya bukan netes, netesi. Kalau di bawahnya begini, netesi sini. Adab berwudu saat basuh muka. Saat basuh muka dalam hati berdoa, ya Allah. Ya Allah, saat basuh muka berdoa dalam hati, ya Allah, putihkan wajahku di hari putihnya wajah para ulama kekasih-Mu ya Allah. Jangan kau hitamkan wajahku di hari kegelapan. Maksudnya hari kiamat. Soalnya kiamat kan biar putih menyala begitu wajahnya, tidak gelap gulita. Kalau wajahnya menyala terang bekas wudhu, sehingga Nabi Muhammad zaman ini oh kai umatku sing ketok wajahe padang. Iki sini. Nah, ini umatku dipanggil. Jadi akan tampak dari kiamat, hari kiamat gelap gulita karena tidak ada bulan, bintang, matahari, nggak ada, semuanya gelap gulita. Ya penerangnya wajah kita itu, ya Allah putihkan wajahku, bukan seputih merkuri, bukan bercahaya maksudnya. Putihkan wajahku di saat kau putihkan wajah para ulama kekasih-Mu. Jangan kau hitamkan wajahku di saat gelapnya hari itu, hari kiamat itu. Sambil basuh wajah dalam hati berdoa. Tak dari nanti kita lamain hari ya. Ini pelajaran baru, ilmu tingkat tinggi nih, bener ini. Tingkat tinggi nih, tidak untuk kelas awam, kelas tingkat tinggi. Kemudian setelah wajah basuh tangan. Ketika basuh tangan di awal dan yang kanan, ini batasnya bukan lagi siku, tapi di atasnya siku sampai setengah lengan. Di atasnya siku, jadi tidak siku pas, tidak pas siku, di atasnya siku. Basuh tangan ini airnya sampai di atasnya siku gini, tidak hanya pas siku, di atasnya. Saat basuh tangan kanan, hati berdoa, ya Allah, terimakan catatan amalku besok di hari kiamat dengan tangan kananku ya Allah. Di saat basuh tangan kiri, berdoa, ya Allah, jangan kau terimakan catatan amalku di tangan kiriku atau ke punggungku ya Allah. Karena itu ciri-ciri orang celaka, kalau menerima tangan kiri di hari kiamat, ciri-ciri orang celaka. Maka di hari kiamat inginnya terima yang tangan kanan, itulah yang tidak celaka. Yang celaka tangan kiri atau pakai punggung. Saat basuh tangan, sela-sela jari jangan kelewatan, sela-sela kuku jangan sampai kelewatan. Sela-sela kuku karena kukunya panjang, sela-selanya ketutup. Apalagi yang pakai pitek dan pitek, pakai cat, menutup masuknya air wudhu sehingga tidak sah karena kulit yang harusnya terbasuh air tidak terbasuh air. Ini doa saat basuh tangan. Setelah basuh tangan, kelanjutannya rukun berikutnya adalah mengusap bagian kepala. Nah, ini buat diguyur. Dan saya bagian kepala buat diguyur, diusap. Ngusapnya begini, tangan ambil air, kemudian jari-jari dipertemukan, diusap ke belakang, kembali ke depan, 1 kali hitungannya. Belakang lagi, coba lagi 2 kali, ambil air lagi, ke belakang lagi, depan lagi, baru 3 kali itu namanya. Ya, itu mengusap sebagian kepala. Adabnya, lupa aku diajar cuma gini Pak. Boleh, itu tentunya cuma 3 helai rambut. Pangkalnya yang nempel di kulit, 3 helai rambut nempel di kulit sudah cukup. 3 helai rambut nempel di kulit sudah cukup nih, pun cukup. Niki kan ada kan ilmu tingkat tinggi, jadi lebih repot, lebih berat nih, ilmu tingkat tinggi nih. Kalau tingkatnya para ulama, para kiai, tingkatnya orang awam biasa. Ini sudah cukup, dasar 3 rambut biasa. Ketiga lah karena itu tayamu. Saat mengusap ini gak diguyur. Kadang-kadang kan anak-anak kula kan
pas Ramadan digujur, pas dhuwur digujur. Pas dhuwur iki lho digujuri. Dan ini kan diusap, berarti digujur. Hanya diusap, ya Allah, curahkan rahmat-Mu padaku ya Allah. Saat mengusap kepala, gujurkan rahmat-Mu padaku ya Allah. Kemudian setelah mengusap kepala disunahkan mengusap telinga. Adabnya mengusap telinga pakai tangan dibasahin dulu, telunjuknya masuk yang membersihkan bagian dalam dan lipatan-lipatan itu telunjuknya, sedangkan ibu jari bersihkan luarnya. Ibu jari membersihkan luarnya. Ngertos sih? Adabnya setelah tangan dibasahi, telunjuk yang masuk ke dalam lubang, kemudian membersihkan dalam sekalian lipatan dalam, sedangkan ibu jari yang membersihkan telinga luarnya. Nah, saat itu berdoa dalam hati, ya Allah, perdengarkan padaku suara-suara surga ya Allah. Jangan kau perdengarkan padaku suara-suara buruknya neraka. Mulai dari tempat tinggalku di alam kubur nanti. Jangan kau perdengarkan di alam kubur nanti suara-suara neraka, tapi perdengarkan suara-suara surga di alam kubur nanti. Ambil doa dalam hati. Ini kita di Arabnya buatan apa? Kalau Indonesia ini apa lagi bahasa Indonesia ini. Saat basuh telinga, maka kadang orang kalau mempraktekkan adab wudhu ini lama banget wudhunya karena sambil doa dalam hati. Kalau nggak pakai adab ini kan hanya ambil rukun, syarat sah, udah selesai, cepat selesai. Satu lagi yang sering kelewatan, artinya tidak diajarkan di dalam kitab-kitab selain kitab bidayah ini, karena ini masuk rukun wudhu, adab wudhu, maka satu lagi membasahi tangan, mengusap tengkuk kita ini, ngusap kita ini. Kan buatan aturan tentang wudhu ngusap kita, mentekan kuping kita umpun bar. Nah jadi adabnya nambah ngusap kita, adab wudhu. Nah otomatis ya kok antos tumgi mriki, oh berarti coba belajar ilmu tingkat tinggi, berarti wudhu sampai gitu lama. Yang terakhir rukun wudhu apa? Cuci kaki. Nah, dan terakhir dan nggak ke malam ya. Terakhir cuci kaki. Nyuci kaki dalam wudhu dimulai dengan kaki kanan. Tidak boleh lupa menyela-nyela jari kaki. Cara menyela-nyela jari kaki pakai kelingking kiri. Kalau biasanya kan asal pakai jari, ini adabnya pakai kelingking yang kiri. Dimulai dari kelingking kaki kanan, sela kelingking kaki kanan, terus bergeser sampai ke ibu jari kaki kanan. Setelah kaki kanan selesai, pindah kaki kiri. Yang di sela-sela pakai kelingking ini mulai dari ibu jari kiri sehingga berakhir dengan kelingking kiri, berakhirnya kelingking kiri. Tuh. Tidak lupa pula sela-sela kuku kaki. Adapun batas basuh kaki yang sering kelewatan ada tumit. Padahal di sini basuh kaki itu batasannya di sini, kalau rukun wudhu batasannya hanya mata kaki. Tapi kalau adab wudhu batasannya sampai setengah betis, jadi sampai ke atas lagi. Kalau rukun wudhu batasnya hanya mata kaki, sudah cukup, sampai mata kaki sudah cukup. Tapi kalau adab wudhu ini batasannya sampai ke atasnya lagi, yaitu setengah betis yang dibasuh, sehingga tumit tidak kelewatan, telapak tidak kelewatan pula. Saat basuh kaki kanan, doa dalam hati, ya Allah, tetapkan kakiku di Shiratal Mustaqim bersama kakinya para ulama kekasih-Mu ya Allah. Saat basuh kaki kiri, ya Allah, jangan Kau gelincirkan kakiku ke jurang neraka ya Allah. Di Shiratal Mustaqim kan, besok menanti Shiratal Mustaqim, jangan saya tergelincir kepleset ke jurang neraka ya Allah. Ternyata doanya begitu banyak. Saat setiap gerakan ada doanya, sehingga butuhnya lama banget. Ini Pak Haji Mursyid setelah ngantri, Pak Iblis itu nak baru begitu. Cepet gantian, gantian, cepet.
boleh ada adab semacam itu. Nah, selesai kaki kiri berarti selesai rukun wudhu. Sudah tertibnya baru doa setelah wudhu. Mohon hafal doa setelah wudhu jadi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Mekaten kalau terkendali menika banyak kurang banyak salah dan saya mohon maaf. Alaikum minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser Mas.